Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa amaddana bi asrarihi wa afadha alaina min barakatihi wa anwarihi wa ulumihi wa nafahatihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wali alimil ukhra alamatun tura la yatlubud dunya bi ilmi masaila walidhaka ayatun takunu katsiratan alla yukhalifa qawluhu ma yaf'ala wa yakuna bil ma'muri awwala amilin wa 'alal ladhi yunha tajannaba awwala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa li alimil ukhra, dan ialah bagi alim akhirat atau ulama akhirat, alamatun, adapun beberapa tanda turo yang kelihatan. Alamatun menjadi mubtada muakhir, artinya alim jamaknya ulama itu ada dua, ada ulama akhirat, ada ulama dunia. Ada ulama dunia atau disebut dengan ulama su. Ulama akhirat ada tanda-tandanya. Pertama, layat rubah ad-dunya, dia tidak mencari dunia. Ini dinasabkan dengan an yang dibuang ya. Asalnya Allah yatluba ad-dunya, tidak mencari dunia, bi ilmi masailah, dengan ilmunya masalah-masalah. Maksudnya dengan ilmunya ya, dengan ilmunya masalah-masalah yang ia pelajari. Artinya ilmunya tidak digunakan untuk mencari dunia. Ini tanda yang pertama. Walidhalik walidhakah, dan ialah bagi itu ayatun, adapun tanda-tanda, takunu yang ada apa ayat, katsiratan ialah banyak, bahwa orang itu tidak mencari dunia dengan menggunakan hartanya, ada tanda-tandanya. Walidhaka ayatun takunu katsiratan, ini jumlah mu'taridah ya. Yang kedua, alla yukhalifa qawluhu ma yaf'ala, tidak menyalahi apa perkataannya kepada apa yang ia lakukan. Ini tanda yang kedua. Pertama, tidak menggunakan ilmunya untuk mencari dunia. Yang kedua, ucapannya tidak menyimpang dari apa yang dilakukan. Artinya ada integrasi antara perbuatan dan perkataan. Wa yakuna, ini nomor 3, wa yakuna, dan ada siapa alim, awwala amilin adalah pertama kalinya orang yang mengamalkan, bil ma'muri, dengan apa yang diperintahkan. Kalau ada perintah, dia yang pertama melakukan perintah. Wa 'anil ladzi yunha tajannaba awalan, asalnya wa tajannaba awalan, wa tajannaba, dan dia menjauhi awalan pertama kali,
anil ladzi yunha, dari sesuatu yang dilarang. Kalau ada perintah, dia yang pertama kali melaksanakan perintah. Kalau ada larangan, dia yang pertama kali menjauhi larangan itu. Itu tanda yang ketiga, yang keempat daripada ulama akhirat. Wa yakuna mu'taliyan bi'ilmin arghaba fi ta'atin nahin anijad dunya jatala mutawakkiyan ilman yakunu mukatsiran kilan wa qalan wal jidala musawwila. Ini tanda yang selanjutnya. Wa yakuna, dan ada siapa alim mu'taliyan, itu peduli sangat memperhatikan bi'ilmin, dengan ilmu, arghaba, yang mendorong apa ilmu, fi ta'atin, di dalam taat kepada Allah. Artinya dia serius mempelajari ilmu, yang ilmu itu menjadi motivasi, mendorong untuk taat kepada Allah. Nahin, yang melarang apa ilmu, ini menjadi sifat daripada ilmu. Sifat yang kedua, sifat yang pertama arghaba terdiri dari jumlah fi'liyah. Nahin, yang melarang apa ilmu, anid dunya, dari dunia, ijtana, dan yang terang apa ilmu itu. Dia sangat memperhatikan ilmu-ilmu yang mendorong untuk taat kepada Allah, dan ilmu itu melarang orang mencari dunia. Mutawakkian, dia menjauhkan diri, ilman, kepada ilmu, yakunu, yang ada apa ilmu, mukatsiran, itu memperbanyak kilan wa qalan, kepada kil dan qol. Kil dan qol itu omong kosong, ya. Menjauhkan diri, menjauh ilman, kepada ilmu, yakunu, yang ada ilmu itu, mukatsiran kilan wa qalan, memperbanyak kil dan qol atau omong kosong, wa musawwiran al-jidala, ini aslinya, wa musawwiran al-jidala, dan menghiasi al-jidala, akan perdebatan. Wawunya waw atau musawwiran diatofkan kepada mukatsiran, yang ada ilmu itu mukatsiran dan musawwiran, ya. Menghiasi itu membuat sesuatu yang tak indah menjadi indah. Artinya membuat orang senang debat. Artinya salah satu tanda daripada ulama akhirat adalah menjauhkan diri dari ilmu yang hanya membuat orang pandai melakukan omong kosong, hilqal, dan membuat orang pandai berdebat, itu dijauhi. Wa yakuna mujtaniban tarafuhamat amin wa bimaskanin wa atatiza katajammula wa tana'uman wa tazayyunan bilibasihi wa ilal qanaati wat taqalluli ma'ila. Wa yakunah, dan ada siapa alim, mujtadiban, itu menjauhi tarafuha mat'amin, akan berfoya-foya dalam makanan, wa bimaskanin wa asasi dzaka tajammulan, asalnya wa tajammulan, ya kan. Tajammulan wawunya waw ataf, tajammulan diatofkan kepada mujtaniban. Wa yakuna
mutajanniban tajammulan. Tajammulan diatofkan kepada tarafuh ya. Asalnya wa yakuna mujtaniban tajammula bimaskanin wa asasi dzalika ya. Wa tajammulan dan menjauhkan diri dari tajammul, berbagus-bagus, bimaskanin dengan tempat tinggal, wa asasi zakah dan perabotnya itu. Menjauhkan diri dari makanan-makanan yang mewah dan menjauhkan diri dari berbagus-bagus dengan tempat tinggal dan peralatan rumah tangga. Jadi aslinya wa yakuna mujtaniban tarafuhamat amin wa mujtaniban tajammulan bimaskanin wa asasi dzalika asan. Wa tana'uman dan menjauhkan diri daripada tana'um, berenak-enak, bernikmat-nikmat. Wa tazayyunan dan berhias-hias bilibasihi dengan pakaiannya. Artinya tidak selalu bernikmat-nikmat, berenak-enakan, selalu berhias diri dengan pakaiannya. Wa ma'ilan ilal qanaati wat taqalluli, wa ma'ilan dan condong ilal qanaati kepada qanaah, wat taqalluli dan bersedikit-sedikit daripada dengan dunia. Wa ma'ilan ilal qanaati wat taqalluli dan condong kepada qanaah dan mengambil sedikit dari dunia. Wa yakuna munqabidan 'anis sultani dha alla yakuna 'alaihi yawman dakhila illa linushin aw lidaf'i madhalimin aw lisyafa'ati fil maradi fatkula. Wa yakuna dan ada siapa alim, diatofkan kepada yang sebelumnya dibaca nasab. Mungqabidun anis sultani itu menjauh daripada penguasa, menjauh dari penguasa, tak dekat dengan penguasa, tak dekat dengan presiden, dengan menteri, dari gubernur, dari bupati. Apa yang dimaksud mungqabidun, menjauh? Adapun hal ini, adapun yang dimaksud dengan menjauh, alla yakuna ialah tidak ada siapa alim alaihi atas sultan yauman pada suatu hari dakhilan ialah masuk. Alla yakuna tidak ada siapa alim dakhilan ialah masuk alaihi atas sultan yauman pada suatu hari. Tidak masuk itu artinya tidak datang. Tidak datang ke kediaman sultan pada suatu saat. Yang dimaksud menjauh ya tidak datang ke sana. Illa linusin kecuali untuk memberi nasihat. Tidak apa-apa datang ke bupati, ke gubernur kalau maksudnya untuk memberi nasihat. Aulidaf imadzalimi atau untuk menolak mazalim. Mazalim ini jamak dari mazlimah. Mazlimah maknanya sama dengan dzulama, sesuatu yang diambil secara zalim. Untuk menolak atau mengembalikan mazalimnya. Mazalim ini kesalahan ya kan. Punya hutang itu mazalim. Kemudian pernah membicarakan keburukan orang, itu mazalim. Karena penguasa itu bisa dijadikan sarana untuk menolak kezaliman. Audi syafaati atau untuk memberi syafaat pertolongan. Ada sebagian anggota masyarakat
itu dizalimi. Karena dia adalah orang kecil, tak bisa membela diri. Kemudian ada tokoh masyarakat datang kepada penguasa, agar penguasa itu yang memberi pertolongan. Tak apa-apa itu. Auli syafaati, atau untuk memberi syafaat, tapi fil maradi di dalam hal-hal yang diridhoi Allah, bukan untuk membela orang salah, tapi untuk membela orang yang dizalimi. Fil maradi ini jamak dari mardotun, mardotillah. Kalau begitu fadkhullah, silahkan kamu masuklah kamu, datanglah kamu kepada sultan. Wa ilal fata wa la yakuna musari'an wa yakula is'al man yakunu ta'ahala wa abajtihadan la yakunu ta'ayyana wa yakulu la adri idza lam yasbula. Asalnya wala yakuna musari'an ilal fatawa, wala yakuna, dan tidak ada siapa alim musari'an ilal fatawa, adalah bercepat-cepat kepada fatwa. Tidak gampang berfatwa, ya. Tak gampang berfatwa, tidak mudah berfatwa. Fatwa bacanya bisa fatawa, bisa fatawi. Fatawa atau fatawi, soharo, sohari, ya. Wa yakula, dan berkata siapa alim, is'al, bertanyalah kamu, man kepada orang lain, man kepada orang, yakunu yang ada siapa man ta'ahala, itu ahli. Orang yang alim akhirat itu tidak gampang memberikan fatwa. Kalau dia dimintai fatwa, diminta sesuatu, ya bilang tanya kepada yang ahli, saya tak ahli itu. Saya tidak ahli, tanya kepada orang lain. Kadang-kadang kalau tidak menjawab, khawatir dianggap tidak pintar, ya. Wa aba ijtihadan, dan dia enggan melakukan ijtihad. Ini sudah barang tentu orang yang mujtahid, ya. Wa aba ijtihadan, dan dia enggan melakukan ijtihad. Ijtihad itu artinya berpikir secara maksimal, mengerahkan kemampuan dalam rangka untuk mendapatkan hukum-hukum dari dalilnya, ya. Ia enggan, tak mau melakukan ijtihad, la yakunu, yang tidak ada apa ijtihad, ta'ayyana, itu menjadi fardu ain, selama belum menjadi fardu ain terhadap dirinya. Kapan menjadi fardu ain? Bila mana orang itu satu-satunya, tidak ada yang lain, ya. Wa yaqulu, dan berkata siapa alim, la adri, saya tidak tahu. Idza lam yasfula, bila mana tidak mudah. Apabila tidak mudah, apa masalah? Kalau memang tidak mudah, ya katakan saya saja, la adri, ya. Sama dengan yang diucapkan oleh Imam Malik. Imam Malik itu kan ulama besar, ya, mujtahid besar, pendiri mazhab. Tapi ada rombongan dari Maroko menuju Madinah, kediaman Imam Malik itu kan Madinah. Dari Maroko ke Madinah itu dulu perjalanan setengah tahun, 6 bulan. Ada rombongan dari Maroko untuk suan kepada Imam Malik. Mereka membawa masalah yang mauquf di negerinya. Berapa masalah? 40 masalah. Ditanyakan kepada Imam Malik, 40 masalah itu yang beliau jawab hanya 4.
Berarti yang 36 beliau bilang la adri, saya tidak tahu. Mungkin mereka kecewa jauh-jauh ya. Perjalanan setengah tahun kok yang ditanya bilang la adri, saya tak tahu. Ini saking berhati-hatinya. Tapi bukan benar-benar tidak tahu, tapi beliau punya potensi untuk tahu. Bukan karena beliau itu adalah faqih produktif ya. Artinya untuk menjawab masalah bukan dengan cara buka kitab seperti orang sekarang. Kalau orang sekarang ditanya masalah, aku buka kitab-kitab. Atau sudah hafal dengan kitab, hafal kitabnya, hafal ajiznya, hafal halamannya. Yang diinginkan bukan orang seperti itu. Kalau orang seperti itu namanya faqih Quran, konsumen namanya. Walhasil beliau menjawab la adri, saya tidak tahu. Wa yakuna yaksidu bil ulumi wujudahu li sa'adatil uqbal azimatina ila fayakuna muhtamman bi ilmil batini wa riqaba qalbin lisiyasati fa'ila wa tawakkian li tariqi ilmil akhirah mimma yakunu minal mujahadatin jilam. Wa yakuna, dan ada siapa alim yaksidu adalah bermaksud bil ulumi ay minal ulumi, dari ilmu-ilmu, bermaksud wujudahu akan adanya ilmu, nailan halai mewujudkan, ini asalnya wa yakuna yaksidu bil ulumi wujudahu nailan li sa'adatil uqbal azimati. Nailan menjadi hal, maknanya nailan ay muhassilan. Wa yakuna, dan ada siapa alim yaksidu itu bermaksud bil ulumi dengan ilmu-ilmu, bermaksud wujudahu akan adanya ilmu, nailan halai menghasilkan apa ilmu, menghasilkan li sa'adatil uqba al-azimati, menghasilkan kepada kebahagiaan akhirat yang maha agung. Maksudnya adalah bagaimana dengan ilmu itu dia mendapatkan kebahagiaan akhirat. Itu tanda-tanda orang alim akhirat. Dia mencari ilmu dengan maksud tujuan. Ilmunya membuat dia mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Fayakuna, maka ada siapa alim muhtamman itu peduli, mementingkan bi ilmu batin, dengan ilmu batin. Ilmu batin ya ilmu tasawuf, itu ilmu yang membersihkan batinnya. Yang sangat diseriusi adalah ilmu batin, ilmu tentang bagaimana membersihkan batin. Muhtamman bi ilmil batin, ini kemudian fa'ilan, melakukan, wa fa'ilan, itu asalnya fayakuna muhtamman bi ilmil batini, kemudian wa fa'ilan, kan ada wawunya sebelum riqab. Wa fa'ilan, dan melakukan riqab qalbin, kepada pengawasan hati. Pengawasan hati disiasati, untuk diatur, dimanage. Maka si alim itu sangat serius dengan ilmu batin, dan dia melakukan pengawasan terhadap hati, melakukan manajemen kalbu, siasatul qalbi. Mutawakkian, ini asalnya mutawakkian injilaan li tariqi ilmil akhirah mimma yakunu minal mujahadati.
Wa tawakkian lagi berharap, mengantisipasi, mengharap injila. Asalnya injilaan, masdar dari injala yang jadi injilaan. Berharap injilaan kepada tersingkap. Injilaan di tariqi ilmil akhirati, tersingkapnya jalan ilmu akhirat. Mimma yakunu minal mujahadati, dari sesuatu yang ada dari mujahadah. Asalnya minal mujahadati allati takunu, ini asalnya minal mujahadati allati takunu. Jadi mutawakkian injilaan di tariqi ilmil akhirah minal mujahadati allati takunu. Dia mengharapkan tersingkapnya jalan ilmu akhirat melalui mujahadah yang ada. Wa yakuna mu'tamidan ala taqlidihi li syari'atin wa ala basiratihil jilah. Wa yakuna, dan ada siapa alim akhirat, mu'tamidan adalah bersandar, berpegang ala taklidihi, atas taklidnya dia. Taklid li syariatin, yakni li sahibi syariatin, kepada sahibi syariah, yakni Rasulullah. Wa yakuna, dan ada siapa alim, mu'tamidan adalah bersandar, berpegang ala taklidihi, atas taklidnya dia. Taklid kepada siapa? Di syariatin, maksudnya di syariatin atau di sahibi syariatin, kepada yang punya syariat. Andalannya adalah mengikuti yang punya syariat, yakni ikut Rasulullah. Yang menjadi andalan, yang menjadi sandaran adalah taklid, ikut kepada yang punya syariat, yakni Rasulullah. Wa ala basiratihi, dan bersandar atas basirahnya si alim. Wa yaku wa mu'tamidan ala basiratihi, ini asalnya wa mu'tamidan ala basiratihi, dan bersandar atas basirahnya, atas hati nuraninya orang. Basirah ini matanya hati ya. Kalau basar itu matanya kepala, penglihatan matanya kepala. Kalau basirah penglihatannya mata hati. Wa ala basiratihi, dan bersandar atas basirahnya. Al-jila ay fil jila. Fil jila, yakni di dalam terungkapnya ilmu-ilmu, ketika ilmu sudah tersingkap. Yang menjadi andalan pertama adalah taklid kepada Rasulullah ya. Termasuk andalan juga adalah andalan kepada basirahnya, ketika ilmu-ilmu itu sudah tersingkap. Ini bagi wali-walinya Allah ya, sudah memiliki basirah, bukan hanya basar. Wa a'immatun kasyafi'i wa nahwihi kanu ala sitti khisalin kumala zuhdin salahin wal ibadati ilmihim bi'ulumi uqba nafi'atin lil mala wa kadal faqahati fi masalihi dinina wa iradatin bitafakkuhin rabbal ula fuqahauna qad taba'u fi fiqhihim la ghairu fatba'il jami'i tabdula. Wa a'immatun, adapun para imam, a'immah jamak dari imam. Adapun para imam kasyafi'i wa nahwihi, seperti Imam Asy-Syafi'i dan sebagainya, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Sufyan Ats-Tsauri, Imam Sufyan Ibnu Uyainah dan seterusnya.
Adapun para imam seperti Imam Syafi'i kanu ialah ada mereka kumala adalah sempurna mereka ala sitti khisalin atas 6 perkara. Kanu ada mereka kumalan itu sempurna, kumala itu jamak dari kamil, ala sitti khisalin atas 6 perkara. Artinya imam-imam semacam Imam Asy-Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal dan sebagainya itu memiliki 6 sifat ya. Apa saja yang 6? Pertama zuhdin, sifat zuhud. Jelas mereka orang-orang zuhud, orang-orang yang tidak suka dunia. Salahin yang kedua kesalihan, mereka orang-orang saleh. Wal ibadati dan ibadahnya mereka luar biasa. Ilmihim ilmunya mereka. Mereka adalah zuhud, mereka orang soleh, mereka ibadahnya luar biasa, ilmunya sangat luar biasa. Ilmihim ilmunya mereka bi'ulumi uqba dengan ilmu akhirat, ilmu tentang ilmu akhirat, nafi'atin lil mala yang bermanfaat kepada makhluk. Mala di sini makhluk ya. Ini 4 sudah. Wa kadza al-faqahati, demikian pula pemahaman yang luas fi masalihi dinina, menyangkut kemaslahatan agama kita. Ini yang kelima. Sangat memahami tentang apa yang jadi kemaslahatan bagi agama kita. Yang nomor 6 bi iradatin bi tafaqquhin rabbal ala. Sifat yang ke-6 adalah irada, kehendak atau bermaksud, bi tafaqquhin dengan memperdalami fikih, bermaksud rabbal ala kepada Tuhan yang maha, rabbal ula kepada Tuhan yang maha tinggi. Sifat yang ke-6 mereka itu mendalami fikih itu maksudnya tidak ada lain kecuali Rabbul Ula, kecuali Allah. 6 perkara ini adalah sifat bagi pada imam-imam semacam Imam Asy-Syafi'i. Fuqahauna, adapun fuqaha kita, bagaimana dengan fuqaha kita selain seperti semacam Imam Asy-Syafi'i? Qattaba'u adalah sungguh-sungguh ikut mereka kepada para a'immah fi fiqhihim di dalam fikih mereka, la ghairu tidak lainnya. Artinya fuqaha kita juga hebat-hebat, tapi tidak bisa dibandingkan dengan Imam Asy-Syafi'i wa nahwihi. Taba'u fi fiqhim, mereka mengikuti para imam di dalam soal fikihnya, la ghairu tidak lainnya. Oleh karena itu fatba' lil jami'i, ikutlah kamu kepada kesemuanya, dislabdula agar supaya kamu menjadi utama, unggul. Fata'allaman lillahi ilman nafi'a in kunta tatlubumul kadaraini tada. Fata'allaman, maka belajarlah kamu. Ta'allam ini fi'il amar, ta'allam bertemu dengan nun taukid khafifah, ta'allaman. Hendaklah kamu belajar, benar-benar belajar lillahi karena Allah. Belajar ilman nafi'an kepada ilmu yang nafi. Ilmu nafi ini apa ilmu nafi ini?
Ilmu nafi itu adalah ilmu yang membuat orang tambah cinta akhirat dan tambah membenci dunia. Itu ilmu nafi. Ilmu nafi adalah ilmu yang membuat orang tambah cinta akhirat dan tambah tidak suka dunia. Meskipun mungkin saja kaya seperti jelaskan di depan. Kadang-kadang ada orang salah paham kalau ada santri pulang di masyarakat tidak jadi kiai, dianggap tidak manfaat ilmunya. Bukan itu. Yang jadi kiai belum tentu manfaat. Yang tak jadi kiai belum tentu tak manfaat. Tak perlu bercita-cita jadi kiai, tak perlu itu. Karena kiai itu belum tentu akhirat kan. Kalau bercita-cita ingin memiliki ilmu yang manfaat, itu bagus itu. Hendaklah kamu belajar karena Allah, mempelajari ilmu yang bermanfaat. In kunta, jikalau ada kamu, tatlubuh mencari kamu, mulka daraini, akan kerajaan dua dar. Iktala yang tinggi apa mulku daraini. In kunta, jikalau ada kamu, tatlubuh mencari kamu, mulka daraini, kepada kerajaan dua dar. Yang dimaksud dua dar, darul dunia dan darul akhirah ya. Jadi raja di dunia dan raja di akhirat. Mendapatkan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Iktala yang tinggi apa kerajaan daraini itu. Ta'limuhu lillahi khairu ibadatin wa khilafatin wa wirasatin fatawassala. Ta'limuhu, adapun mengajarkan ilmu nafi, lillahi karena Allah, khairu ibadatin adalah sebaik-baik ibadah, wa khilafatin dan sebaik-baik khilafah, wa wirasatin dan sebaik-baik wirasa, fatawassala, maka hendaklah kamu mencari jalan untuk mendapatkan hal itu. Ta'limuhu, adapun mengajarkan ilmu nafi, lillahi karena Allah, khairu ibadatin adalah sebaik-baik ibadah, wa khilafatin dan sebaik-baik khilafah, wa wirasatin dan sebaik-baik wirasa. Kalau ditanya ibadah macam apa yang paling baik, adalah mengajarkan ilmu yang nafi. Demikian pula khilafah macam apa yang paling baik, yang mengajarkan ilmu nafi. Khilafah, ada khalifatun nabi, pengganti pelanjut nabi. Pelanjut nabi, petugas nabi itu namanya khalifah. Jabatannya disebut khilafah. Sebaik-baik khilafah yang mengajarkan ilmu yang nafi itu. Ada warasatul anbiya, pewaris para nabi. Apa wirasa yang paling tinggi? Wirasa yang paling tinggi ya ta'limu al-ilmi an-nafi, mengajarkan ilmu nafi. Wajih kalam al-qawmi ghayra mukhatti'in wa mu'alliman wakil walasta mujadila. Wajih, wajih artinya azim ya. Wajah yuwajihu wajih. Azim kalam al-qawmi, artinya azim, agungkanlah olehmu akan dawuhnya kaum sufi. Yang dimaksud kaum di sini kaum sufi, orang-orang yang sudah menjalani tasawuf. Kalau kamu mendengarkan dawuh-dawuhnya kaum sufi, hendaklah kamu takzim, menghormat kepada kalam itu. Ghairu mukhatti'in, halai tidak menyalahkan.
Kadang-kadang karena tak paham lalu menyalahkan. Ghairu muqatti'in, halai tidak menyalahkan. Wa wakir mu'alliman, asalnya wa mu'alliman wakir, ya. Dan hormatilah guru. Wa wakir mu'alliman, dan hormatilah guru. Walasta, dan tidak ada kamu mujadilan itu mendebat. Salah satu syaratnya orang mencari ilmu harus takdim kepada ilmu, ya. Salah satu bentuk takdim kepada ilmu adalah takdim kepada orang yang mengajarkan ilmu. Orang-orang dulu takdimnya kepada guru luar biasa. Seperti Imam Rabi berguru kepada Imam Syafi'i. Dia tidak berani minum di hadapan Imam Syafi'i itu. Tidak berani minum apapun kalau Imam Syafi'i melihatnya. Dan mohon kepada Allah supaya ia tidak tahu kepada aibnya guru. Karena kalau tahu aibnya guru itu lalu mengganggu hatinya, bisa saja ilmunya kurang manfaat. Wahai Allah, tolonglah aku jangan sampai melihat aib guruku. Apalagi bermujadalah mendebat gurunya. Wastafsiril ustadza watruk ma bada libadihi fahmika min kitabin was'ala. Wastafsir, dan hendaklah minta penjelasan kamu al-ustadz kepada ustaz. Istafsarah yakni minta tafsir, ya. Wastafsir, istaf'il, hendaklah kamu minta penjelasan al-ustaz kepada ustaz dalam hal-hal yang tidak jelas. Kalau memang ada yang tak jelas, ya minta penjelasan. Tapi watruk ma bada, tinggalkanlah apa kepada apa yang sudah jelas tampak. Watruk ma bada, dan tinggalkanlah ma akan sesuatu bada ayadhara. Bada yabdu sama dengan dhahar yadharu, kepada sesuatu yang jelas. Dibadihi fahmika, karena karena pemahamanmu yang jelas. Min kitabin, dari kitab. Lantaran kamu sudah memiliki pemahaman dari kitab, kemudian sudah jelas, ya tak perlu tanya lagi kepada ustaz. Was'ala, dan silakan kamu bertanya kalau memang kurang jelas. Qabil kitab qabla waqti mutala'ah bisahihi kutbin wadihin qad awila. Qabil kitabaka, bandingkanlah kitabmu. Kamu punya kitab, ya. Hendaklah kitabmu itu dibandingkan. Kapan melakukan muqabalah, melakukan perbandingan? Qabla waqti mutala'atin, sebelum waktu mutala'ah. Sebelum waktu mutala'ah, hendaklah kitab yang kamu miliki itu dibandingkan. Dibandingkan dengan apa? Bisahihi kutbin wadihin, dengan kitab yang benar, wadihin yang jelas. Dibanding-bandingkan dengan kitab yang lain yang mungkin lebih benar. Qad awila, yang benar-benar sudah dijadikan pedoman. Asalnya qad uwila alaihi, karena muta'addinya dengan ala. Hendaklah dibandingkan dengan kitab yang benar, qad awila alaihi, yang sudah menjadi pedoman. Tariq miraran, wallahu alam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina